Nah, memang ini baik sekali mencari minuman rempah-rempah karena memang kunci untuk mencegah virus corona atau COVID-19 salah satunya adalah menjaga daya tahan tubuh kita sendiri. Bicara tentang daya tahan tubuh nih Sarah, obat herbal dari rempah-rempah ini disebut dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan ini benar nggak sih? Nah, untuk membahasnya kita telah hadir di studio Metro TV Dr. Herbal Medik Vivi Kurniati Cahyadi. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi Dokter. Apa kabar Dok? Baik, semuanya baik. Nah, Dokter Vivi, tadi kalau misalkan kita lihat bagaimana di berbagai pasar ini harga dan juga permintaan akan herbal atau jamu-jamu ini meningkat. Bahkan sampai ada yang namanya empon-empon corona. Nah, apa sih Dok ini empon-empon corona? Ya, empon-empon corona kan seperti sebagai harga jual aja sebetulnya ya, sebagai label aja sih mestinya ya. Karena memang viral bahwa empon-empon itu bisa meningkatkan. Bahkan salah pahamnya mereka mengatakan bahwa empon-empon ini bisa mencegah corona katanya ya. Jadi kan salah kaprah juga sebetulnya. Tetapi mestinya empon-empon ini dikonsumsi itu dari zaman dulu mestinya. Karena viral aja. Sekarang jadi semuanya yang nggak biasa minum pun jadi pengen minum gitu. Salah kaprahnya di mana Dok kalau gitu? Ya, sebetulnya pengobat untuk meningkatkan sistem imun itu tidak serta-merta sekali minum, 2 kali minum langsung sistem imunnya tinggi sebetulnya gitu ya. Sebetulnya butuh waktu jangka panjang mestinya ya. Tetapi daripada enggak ya sekarang mulai diminum ya why not gitu. Betul juga sih. Tapi banyak juga masyarakat yang sering mendengar empon-empon belum tahu nih ramuannya apa saja, campuran apa saja sih Dok empon-empon itu? Empon-empon itu kan enggak mesti empon-empon. Ya itu aja judulnya enggak empon-empon untuk apa? Empon-empon untuk meningkatkan sistem imun gitu ya. Nah, tujuannya empon-empon di sini karena memang untuk keadaan seperti ini tentu untuk tujuannya meningkatkan sistem imun, bukan untuk virusnya ya. Jadi jangan salah. Jadi meningkatkan sistem imun. Di antaranya apa saja Dok? Ya itu misalnya kunyit, sebetulnya kunyit masuk loh. Kunyit, temulawak, karena kan kurkuma yang diambil. Bisa dapat kunyit dari temulawak, keduanya bagus. Dari jahe juga ada kurkuma, karena golongan itu memang mengandung juga sedikit ya. Tetapi si jahe ini memang dia bisa bekerjanya memang ada untuk yang meningkatkan kan untuk sistem imun banyak itemnya. Nah itu bisa mengaktifkan sistem imun. Tapi memang secara kedokteran memang terbukti sudah dapat meningkatkan imunitas dari berbagai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kalau secara empon-empon keseluruhan diteliti betul-betul, oh ini semua dalam empon-empon ini apakah ya mungkin belum pernah kita lakukan sampai segitunya detail. Tapi kalau item per item ada, misalnya kayak sambiloto ya. Sambiloto bisa mencegah apa saja sih Dok? Untuk penyakit apa saja? Sistem imun bisa. Disebutkan dia sebagai antiviral. Tapi viralnya viral apa? Jadi kalau di dalam logika kita dia meningkatkan sistem imun dengan meningkatkan yang namanya makrofag. Makrofag itu kan untuk memakan benda asing ya. Nah di situ cara kerjanya. Ada yang bilang menangkal batuk juga Dok? Menangkal batuk karena antibakteri, anti jamur bisa juga sebagai itu. Tetapi ini kan harus diminum dalam jangka waktu yang panjang Dok. Mestinya bukan yang 1 kali 2 kali minum, tapi kalau mulai dari sekarang mereka udah mulai meminum, ada positifnya juga. Jadi mereka yang tadinya enggan, kita boleh mencoba, mulai percaya bahwa untuk menjaga kesehatan, yes. Mulai dari minuman-minuman kesehatan herbal atau mulai lagi ke alami ya Dok? Apalagi ke alami, karena gini, cara kerjanya herbal itu dia bekerjanya pakai sistem, dari sistem tubuh, bukan untuk istilahnya ini masalahnya ini langsung kita tebas masalahnya, bukan seperti itu. Tapi membangun sistem, paling tidak pertahanan tubuh, sehingga pada saat ada benda asing dia bisa langsung. Nah, baiknya ramuan ini bagaimana nih Dok cara meramunya hingga menjadi jamu atau dimasak atau dicampurkan dengan bumbu masak? Nah, seperti apa pengolahannya? Kalau yang semacam temulawak, kayu manis misalnya, seperti ini kita ada di sini ya Dok ya, kayak kita gini, ini baiknya kan direbus. Tetapi untuk minuman kesehatan ya, makan minuman kesehatan bolehlah diseduh, cuma zat aktifnya nggak terlalu banyak keluar. Biar zat aktifnya banyak itu bagaimana Dok? Direbus, tetapi syaratnya satu jangan terlalu panas. Karena zat aktif atau zat yang menyembuhkan atau yang menyembuhkan khasiat ini tidak tahan panas. Dia tidak bisa sampai mendidih sampai di sekitar 100 derajat, rusak. Nanti malah hilang ya. Bazir juga kita makan itu. Iya betul. Ya? Dan untuk menimbulkan kebiasaan itu sendiri nih Dok, untuk minuman-minuman herbal atau empon-empon tadi, ini seberapa banyakkah, seberapa frekuensi kita minum? Apakah ada too much gitu? Kadang kan katanya terlalu banyak juga tidak baik. Yes, too much, ya pasti too much itu nanti kita rasanya panas, nggak enak juga ya. Jadi cukuplah
sehari sekali juga cukup. Yang penting cara menyajikannya benar, tidak semua asal masuk-masuk, semua kan ada aturannya ya. Betul. Nah kalau empon-empon itu kan sudah dipakai secara tradisional, secara empiris dipakai oleh masyarakat Indonesia. Bahkan kalau yang baik itu yang sudah dipakai 3 generasi ke atas. Misalnya kunyit asam, ya kan? Kunyit asam ini udah dipakai lebih dari 3 generasi. Artinya kunyit asam ini aman untuk manusia dan ada manfaatnya. Makanya dipakai sampai sekarang. Nah, yang jadi agak salah itu adalah kalau asamnya banyak. Nah, itu dia. Jadi ya jangan kan? sampai berlebihan. Nah, jadi ini sebetulnya ada maksud yang sudah ditentukan juga gitu. Pokoknya jangan sampai berlebihan lah intinya. Mau sehat sekali tapi minum juga harus aja misalnya ya. temulawak misalnya kita kurang lebih untuk sekali minum sejempol. Ya, kita timbang aja sejempol dewasa, timbang segitulah. Nah, nanti kita akan bahas lagi Dok cara timbangnya seperti apa. Nanti pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan masih membahas mengenai manfaat empon-emponan untuk menjaga imunitas tubuh. Empon-emponan paling dicari saat ini pemirsa yang katanya bisa menangkal virus corona. Masih bersama dengan Dr. Vivi. Coba Dok, jelaskan yang ada di meja kita ini manfaat-manfaatnya apa saja. Ada apa sih ini Dok? Aku koreksi dulu ya. Tadi kakak bilangnya untuk menangkal virus corona. Sebetulnya kan enggak juga. Iya. Ya, kita tujuannya untuk meningkatkan sistem imunitas. Itu tujuannya sehingga pada saat ada benda asing kalau jumlahnya kecil mungkin tubuh kita udah langsung merespon. Ya, tujuannya gitu. Jadi untuk pencegahannya ya Dok ya? Iya, pencegahan ya mungkin kalau misalnya virus cuma satu ya mungkin langsung dimakan sama dia ya karena contohnya sambiloto itu meningkatkan makrofag. Makrofag itu mengambil zat. Kita lihat yang di sini. Ada apa sini? Di sini ada temulawak. Temulawak yang mana? Yang kuning. Ini karena lempeng-lempeng dipotong-potong ya. Oke. Kemudian di sini ada ini kayaknya daun salam. Ini daun salam. Khasiatnya apa nih Dok kalau daun salam? Daun salam kan bisa untuk paling nggak untuk pencernaan ya, paling tidak itu untuk ke sana. Kemudian di sini ada kapulaga. Kapulaga yang bulat-bulat. Ini. Ya. Ya. Itu ya. Nah, kemudian dia memperbaiki atau dia menguatkan sistem pernapasan, bantu juga di sana. Kemudian ada kayu manis. Kayu manis. Kayu untuk sistem limpanya bagus. Kemudian ada jahe. Jahe di sini. Nah, ini jahe biasa ya. Jadi semestinya nggak mesti harus jahe merah. Memang tergantung dari pedesnya. Biasanya dia lebih lebih kuat. Tetapi mungkin jumlahnya juga jangan banyak-banyak kalau itu pedas banget ya. Tapi khasiatnya sama nggak Dok atau beda? Memang ada lebihnya sih, pasti ada zat-zat lebih yang lebih menyolok ya malah. Tetapi dari rasanya pun kalau pedas sekali kan juga jangan sampai nanti perut kita malah berlebihan ya. Jadi harus memang kalau jahe ya Dok sedikit aja. Jadi bagaimana taunya kita akan merasakan pedas sekali kurangi, gitu kan? Kemudian ini ada kayu secang. Ya, kayu secang itu ada antibakterinya dan juga bagus untuk pencernaan. Ya, pencernaan. Sini? Itu sama dengan daun salam. Ini gula batu. Ya, gula batu biasanya di Jawa Tengah tuh agak kuning-kuning gitu. Ya, tapi untuk intinya campuran biar manis-manis gitu ya Dok? Iya, untuk ada manis-manisnya supaya rasanya kan nyaman. Tetapi juga untuk dikonsumsi tiap hari jangan manis-manis dong. Nanti ke diabetes juga akhirnya ya mengganggu ya. Jadi intinya ada manisnya, jadi manis-manis jambu gitu. Karena kita tahu dikonsumsi setiap hari. Nah terakhir ini ada cengkeh. Iya cengkeh. Ya biji cengkeh itu bagus sekali. Manfaatnya banyak. Ya kembali lagi kalau dalam ramuan ini tentu akan meningkatkan rasa yang enak, otomatis ke sistem imun itu. Nah Dok, mungkin banyak juga pemirsa atau masyarakat yang mungkin ingin membeli empon-emponan atau jamu ini dalam yang sudah jadi saja sachet. Nih, dokter sendiri ini encourage nggak sih untuk melakukan pembelian seperti itu atau lebih baik beli aja seperti ini terpisah dan nanti langsung kita racik sendiri? Mana yang lebih baik sebenarnya? Kalau dalam bentuk racikan, kita lihat bagaimana yang meraciknya. Jangan asal masuk-masuk juga, ada aturannya sih. Gitu. Aturannya seperti apa Dok? Paling dasarnya? Misalnya contohnya, masukin aja. Tapi kalau cuma empon-empon aja sih kita kurang lebih bersama dengan bumbu dapur. Ya, jangan sampai yang jualnya pokoknya asal laku gitu juga ya. Jadi kita mesti melihat yang jualnya itu siapa sehingga tidak kebanyakan jahenya, tidak kebanyakan kunyitnya. Karena kan kalau kunyit kebanyakan juga nggak enak ke perutnya. Segala sesuatu yang kebanyakan kan nggak bagus juga. Atau kemanisan misalnya, ya.
Jadi kalau yang pintar meramunya, dia tuh bagus aja rasanya, enak, jadi ke badannya juga enak. Jadi Pintar harus sesuai meramu. dengan takaran yang pasnya. Ya. Dok, kita kan juga punya warisan nenek moyang nih. Tanaman obat keluarga yang Ya. sebetulnya bisa kita tanam di pekarangan. Bisa, dan mestinya setiap orang tuh punya, menurut saya ya. Apa saja sih dok yang harus dipunyai kita di depan halaman? Minimal rumah? bumbu dapur lah. Ini kan bumbu dapur semua. Iya. Ya Kak ya. Kunyit paling enggak. Paling enggak sereh. Misalnya sereh itu indah loh, bagus loh. Jahe, kencur, lengkuas. Itu minimal bumbu dapur. Kalau ini kan nggak mungkin apa, Kayu manis. cengkeh nggak mungkin, kayu manis nggak mungkin. Ya. Kalau kapulaga mungkin, tapi kayaknya tergantung lokasi ya. Ada yang bisa tumbuh baik apa ada enggak. Jarang kita tanam toga. Tapi kalau memang di daerah itu banyak, ya kenapa enggak? Karena lucunya temulawak itu di daerah mana tuh kayaknya tumbuh liar loh. Saking memang tempatnya di situ ya. Jadi harus pintar memanfaatkan ya. Memanfaatkan apalagi saat kondisi, oh di seperti tempat ini. saya kok kayaknya temulawak gampang banget. Ya tanamlah dan gunakanlah gitu. Jangan Penggunaannya dok, bagaimana kita bisa menggunakannya dengan baik dan juga Ya. biar efektif nanti untuk tubuh kita terasa nih untuk menjaga imunitas kita. temulawak itu kan juga nggak bisa ditanam 3 bulan langsung dipanen. Iya. Ya paling nggak kan mendekati setahun lah gitu ya. Dan yang dipakai itu biasanya adalah biangnya. Kalau anaknya kan paling buat misalnya kunyit, mewarnai masakan ya. Nah, tapi kalau kita untuk tujuannya ada sesuatu untuk tubuh kita, ya pakailah biangnya. Karena zat Baik. aktifnya lebih banyak. Baik, nah dok, ini kan tadi kan ramuan-ramuan sudah nih dok ya kita bahas. Terutama juga kita harus aware dengan kondisi tubuh kita juga. Kalau kita minum jamu, kalau kita meramus dengan sedemikian rupa, tapi kalau makannya masih sembarangan, Oh iya, kan jelas. nggak ada khasiatnya juga Iya, ya dok ya. sebetulnya yang paling utama itu adalah kesehatan usus sebetulnya. Kita bilang kesehatan usus karena kalau perut kan kayaknya ya udahlah, kayaknya makannya oke-oke aja gitu ya. Tetapi kalau kesehatan usus kita masih pikirkan di situ ada mikrobiom. Mikrobiom itu apa? Ada kuman-kuman yang sehat, yang baik untuk tubuh kita yang memang dibutuhkan untuk pencernaan. Yang harus tumbuh di permukaan usus kita tuh harus ada. Nah itu yang harus dipikirkan, jangan sampai dirusak. Ya dirusak oleh apa? Oleh makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan kimia, itu rusak loh. Iya. Sekali-kali nggak apa-apa, tapi kalau tiap hari dia akan jadi gundul. Oke. Nah itulah yang membuat mekanisme pertahanan tubuh kita dia juga. Dan biar bisa terserap juga manfaat khasiatnya secara Di sini maksimal. juga dapat ada dibantu ya, tetapi kembali lagi yang kalau yang dimasuknya lebih banyak yang tidak sehatnya kan kalah juga dia. Baik. Jadi selain Ya. ramuan ini, apalagi yang perlu utamanya- kita jaga dari kondisi tubuh untuk Iya, meningkatkan imunitas? itulah buah sayur. Dari sayur itu kan dapat serat ya, kemudian juga dapat pasti dapat zat-zat yang mengaktifkan enzim pencernaan. Oke. Pasti. Buah itu diusahakan dikonsumsi sebelum makan. Itu mengaktifkan enzim pencernaan. Buah dan Jangan sayur apa dok yang menjadi yang utama nih yang diprioritaskan untuk saat seperti ini? Kalau saya, buah itu sebetulnya apa aja, tetapi mungkin yang durian yang masih dikurangi ya, karena panas Kurangi. sifatnya ya. Iya. Nah, kemudian yang bagus itu sebetulnya alpukat, kan lagi musim loh. Iya. Alpukat itu jangan dikasih gula, dikasih susu. Langsung makan aja udah enak. Iya. Dan nanti coba rasakan setelah makan itu bagaimana ke Oke, belakangnya. khasiatnya. Rasakan deh. Baik. Baru kita bisa ngomong, oh iya ya gitu. Jaga kesehatan kita. Ya. Terima kasih Dokter Vivi. Dokter Vivi. Semoga setelah ini banyak masyarakat juga yang aware dengan kondisi tubuhnya begitu ya untuk bisa menjaga imunitas. Ya. Dan secara natural herbal. Natural herbal dan nggak usah panik sampai Ya. berlebihan di minumnya pun nggak bagus. Yang penting makan yang sehat dilengkapi dengan Baik, Terima kasih, Dokter Vivi. Vivi. Dan pemirsa, selamat pagi Indonesia akhir pekan. Harus jeda terlebih dahulu, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Usai jeda, tetap bersama kami.